Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Laksar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan ke-18 Kelompok 2, yang beranggotakan saya Muhammad Rendi dan rekan saya Novita Rahmawati. Di sini kami akan memaparkan tentang biografi singkat tokoh milenial nasionalis inspiratif. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan bangsa yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Inilah biografi singkat dari tokoh milenial nasionalis inspiratif. Ialah Ibu Dr. Susi Puji Astuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019. Ibu Susi Puji Astuti merupakan perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 15 Januari 1965. Ia adalah anak dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Ibu Hajah Suu Lasmina. Kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah. Ibu Susi Puji Astuti sempat 2 kali bercerai dalam menjalani bahtera rumah tangga. Suami terakhirnya adalah Christian van Strombeek, seorang ekspatriat yang pernah bekerja di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Saat ini, Susi adalah ibu tunggal dengan 3 orang anak dan 1 orang cucu. Anak yang pertama bernama Panji Helmansyah, anak yang kedua bernama Nadine Kaisar, dan anak yang ketiga bernama Alfi Kapier. Setelah pendidikan hingga tingkat SMP, Ibu Susi Puji Astuti melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Saat itu, ia memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMA 1 Yogyakarta setelah dikeluarkan oleh pihak sekolah karena aktif dalam gerakan golput pada masa itu. Di tahun 1980 atau era Orde Baru. Meski putus sekolah tidak membuat Ibu Susi rendah diri, justru ia malah termotivasi untuk mandiri. Pada tahun 1983, dalam usia 18 tahun, Ibu Susi belajar berdagang. Tak hanya itu, ia juga menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Pada usia 20 tahun, Ibu Susi mengambil keputusan yang berani, yakni ia pindah ke Cirebon. Ia pergi ke Kota Udang untuk mengembangkan bisnisnya sebagai pengepul ikan. Bisnisnya mulai berkembang setelah menekuni selama 13 tahun. Puncaknya pada 1996 dalam usia 31 tahun. Ibu Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Puji Astuti Marine Product. Produk unggulan dari perusahaannya ini berupa udang lobster dengan merek Susi Brand. Pada tahun 2004, ia mendirikan Susi Air. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan PT ASI Puji Astuti, yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut, kemudian digunakan untuk misi kemanusiaan di Aceh pada saat terjadi bencana tsunami Aceh. Pada saat itu, pesawat miliknya lah yang pertama berhasil ke lokasi bencana tsunami Aceh untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada para korban yang daerahnya tidak bisa dikunjungi transportasi lainnya. Kini, Susi Air beroperasi dari beberapa pangkalan di Indonesia, di antaranya Medan, Kendari, Jawa Tengah, Jawa Barat, Balikpapan, dan Jayapura. Susi Pujiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala pada 26 Oktober 2014. Susi
Susi lantas melepaskan semua posisi di perusahaan untuk lebih fokus di tugas barunya dan menghindari konflik kepentingan antara fungsi regulator dan pelaku bisnis. Belakangan, Ibu Susi Pujiastuti menjadi sorotan karena mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dinilai berani. Salah satunya adalah menenggelamkan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Dari kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi Pujiastuti juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Langkah Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mendapat respon positif dan negatif dari berbagai pihak. Salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, yang merupakan bagian dari Kabinet Jokowi sendiri, mengkritik kebijakan Susi soal penenggelaman kapal. Luhut meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Pernyataan ini didukung pula oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, yang meminta Susi melelang kapal pencuri ikan ketimbang menenggelamkannya. Penenggelaman kapal juga dikritik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu karangnya. Dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Susi tetap bergeming dan mengatakan langkahnya sudah sesuai dengan undang-undang, serta dampaknya terasa dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Susi enggan menggunakan metode lelang kapal karena berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Di luar negeri, kebijakan Susi mendapat apresiasi seperti dari WFF Internasional yang menganugerahinya Leader for a Living Planet Awards atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Hingga Oktober 2019, tercatat 556 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Selain penenggelaman kapal, komitmen Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Adapun karir dari Ibu Susi Pujiastuti ialah: yang pertama, pendiri PT ASI Pujiastuti Marine Product. Kedua, pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation. Ketiga, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Kemudian, inilah di antaranya penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Ibu Susi Pujiastuti, yaitu yang pertama, sebagai pelopor wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat 2014, Young Entrepreneur of the Year, Ernst & Young Indonesia 2015, Prix
Maniatra Award for Best Small and Medium Enterprise Exporter 2015, Presiden Republik Indonesia tahun 2016. Metro TV Awards for Economic 2016, Inspiring Woman 2015, dan Eagle Awards 2016 Metro TV. Berprestasi Award PT Excel Komindo. Selanjutnya, Sofyan Ilyas Award Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019. Ganesha Widijasa Aditama Awards ITB 2011. Awards for Innovative Achievement, Extraordinary Leadership and Significant Contribution to the Economy APEC 2011. Dan yang terakhir, tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan Gubernur Jawa Barat 2018. Inilah kata-kata inspiratif dari seorang Ibu Susi Pujiastuti. Bekerja keras adalah bagian dari fisik. Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hari. Komitmen aktualisasi seorang Susi Pujiastuti yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan ASN berdasarkan nilai dasar implementasi Pancasila, yaitu berani dan tegas, dan juga pekerja keras tanpa kenal menyerah. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai seorang Ibu Susi Pujiastuti. Sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.